Hana, seorang wanita dengan rambut coklat panjang dan mata biru yang ramah, sedang menyemur pakaian di halaman rumahnya. Dia memegang sebuah baju berwarna hijau, seolah-olah baju itu sangat berharga. Di dekatnya terdapat keranjang anyaman berisi pakaian lain yang masih basah, menunggu giliran untuk dijemur. Di sisi lain halaman, Samuel, seorang anak laki-laki dengan rambut coklat pendek dan mata coklat yang ceria, sedang duduk di lantai. Dia sedang mengelus seekor kucing kecil dengan lembut. Kucing itu berbulu berwarna putih kuning dan memiliki mata biru yang berkilau. Samuel terlihat sangat menyayangi kucingnya, dan kucing itu pun tampak menikmati perhatian Samuel. Lalu, Samuel tertidur lelap di lantai. Dia tertidur dengan nyaman di atas selimut biru dan bantal empuk. Di dekatnya terdapat sebuah lilin yang menyala menerangi ruangan. Samuel tertidur pulas, tidak menyadari bahwa dia sedang tidur di tempat yang sangat istimewa. Saat tertidur pulas, Samuel pun akhirnya gelisah. Ia sangat gelisah, sampai-sampai dia berkeringat dingin membasahi dahinya. Saat tidur dia bermimpi buruk, dan mimpi buruknya begitu nyata. Dia bermimpi tentang monster mengerikan yang mengejarnya di hutan gelap. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar kakeknya. Dia berharap kakeknya bisa menenangkannya dan membuatnya merasa aman kembali. Samuel pun mengetuk pintu kamar kakeknya dengan lembut. Setelah beberapa saat, kakeknya pun terbangun. "Samuel, kenapa kamu bangun?" tanya kakeknya. "Kakek, aku mimpi buruk," jawab Samuel. Kakeknya tersenyum dan membicarakan, "Tenanglah Samuel, itu hanya mimpi buruk. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Tapi kakek, mimpinya sangat menakutkan. "Aku tahu Samuel, tapi kamu aman sekarang. Tidak ada monster yang bisa menyakitimu di sini." Kakeknya menunjuk ke arah tempat tidur Samuel. "Sekarang kembalilah ke tempat tidurmu dan tidurlah lagi. Mimpi buruk itu hanya mimpi buruk. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Samuel mengangguk dan kembali ke tempat tidurnya. Dia berbaring di tempat tidurnya dan mencoba untuk melupakan mimpi buruknya. Hari pun menjelang pagi, Samuel terbangun. Pagi yang cerah, Samuel dan kakeknya melihat banyak orang yang berkumpul. Nah, akhirnya Samuel dan kakek bergabung dengan orang yang sedang berkumpul tersebut. Mereka mendengarkan cerita dari pria yang mengaku sebagai nabi. Pria itu berpakaian mewah dan berbicara dengan nada tinggi. "Wahai umat manusia," teriak pria itu, "akulah nabi yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan kalian dari dosa." Samuel mengerutkan kening. Dia merasa ada yang aneh dengan pria itu. Dia tidak terlihat seperti nabi yang dia kenal dari cerita-cerita kakeknya. Kakeknya juga merasa curiga. Dia memperhatikan pria itu dengan seksama. Dia melihat bahwa pria itu memiliki tatapan mata yang tajam dan seringkali mengedipkan mata secara berlebihan. "Aku juga tidak percaya," kata Samuel. Pria itu terlihat seperti penipu. Samuel dan kakeknya berbisik-bisik. Tetapi pria itu terus berbicara dan lantang. Dia menceritakan berbagai macam hal yang tidak masuk akal. Dia menjanjikan kekayaan dan kebahagiaan kepada siapapun yang mengikutinya. Pria itu hanya ingin menipu orang-orang, kata kakek. Dia ingin mengambil harta benda mereka. Samuel mengangguk setuju. Dia merasa bahwa kakeknya benar. Pria itu bukanlah nabi, tetapi seorang penipu yang licik. Samuel dan kakeknya memutuskan untuk meninggalkan kerumunan orang-orang yang sedang mendengarkan cerita dari pria itu. Mereka tidak ingin tertipu oleh pria yang licik itu.